Ini kecil. Halo para penonton, saya Alda, mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 4. Kali ini akan mewawancarai topik mengenai COVID-19 dan narasumber saya saat ini adalah Dr. Priscilia Dian Richard. Beliau adalah dokter spesialis radiologi di Rumah Sakit Pangni Alam Sutra dan Rumah Sakit Hermina. Nah, beliau sendiri saat ini menangani kasus COVID-19. Nah, gimana nih Kak Prisil? Kak Prisil sendiri kan menangani kasus COVID-19 ini. Gimana sih perasaan Kak Prisil saat ini dalam menangani kasus ini? Kalau ditanya apa perasaan, Iya. kalau perasaan sih ya ya mungkin sama seperti semua tenaga medis yang lain bahwa ini bukan perasaan yang menyenangkan sih, tapi ini lebih banyak kita tuh takut gitu di sana. Mungkin orang pikir biasa-biasa aja ya, tapi kita yang jadi dokter, yang jadi perawat, yang jadi tenaga medis lain yang menangani kasus COVID itu lebih cenderung ada perasaan takut, perasaan khawatir karena begitu kita pulang, apa kita tidak membawa penyakit ini buat keluarga kita atau ya semacam pemikiran seperti begitu gitu. Jadi bukan perasaan yang menyenangkan lah gitu. Tapi mau nggak mau kan kita sebagai tenaga medis harus jalanin. Itu sih. Untuk pertanyaan pertama ya Kak Prisil ya. Sekarang ini kan angka kasus sudah bertambah sekitar 7.775 orang yang positif dan yang meninggal sekitar 647 orang. Dan yang sembuh sendiri itu ada sekitar 960 orang. Bagaimana sih Kak Prisil menangani setiap harinya di rumah sakit dan apa kesulitan yang Kakak alami? Oke. Pertama mungkin hasil yang diterima oleh pemerintah 3-4 kalinya lebih banyak gitu, karena setiap harinya kita selalu menerima pasien COVID dengan pasien dengan COVID ya gitu. Jadi yang belum kita rujuk ke rumah sakit karena menunggu diagnostik gitu. Jadi kalau di rumah sakit itu kan sudah ada rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan itu hanya khusus kita rujuk pasien yang sudah benar-benar hasil swabnya atau hasil PCR atau hasil rapidnya itu positif. Tetapi kalau belum ke rumah sakit rujukan, terpaksa kita harus simpen atau kita harus rawat sendiri. Siap nggak siap rumah sakit harus bisa menerima atau mengisolasi pasien-pasien COVID itu. Berarti sekarang itu nggak hanya rumah sakit tertentu ya Kak Prisil yang menangani pasien COVID ya. Oh, hampir semua rumah sakit yang dari yang swasta sampai pemerintahan yang bukan jadi rumah sakit rujukan pasti menerima pasien COVID dan ada pasien yang diisolasi. Berarti sekarang karena kasus bertambahnya yang positif, berarti pemerintah nggak melarang juga ya Kak Priscil ya? Maksudnya nggak melarang gimana? Maksudnya kan dulu kan dia itu kayak rumah sakit tertentu nih yang hanya boleh untuk yang positif dan hanya orang-orang untuk yang apa nanganin COVID ya. Sekarang iya. nggak bisa begitu karena gini.
Tidak semua pasien kita rujuk semua ke rumah sakit rujukan. Kalau begitu nanti mereka overload dan tidak bisa menangani, dan hampir sekarang aja kalau kita mau rujuk ke rumah sakit rujukan itu sering ditolak karena alasannya memang sudah penuh gitu. Jadi terpaksa rumah sakit yang bukan sebagai rumah sakit rujukan itu harus mengobatin dan menerima pasien COVID. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak Prisil. Tips Oke. dalam menangani COVID-19 ini apa sih, Kak? Kan berkaitan dengan imun tubuh. Di sosial media pun banyak tips-tips yang menurut kita udah lumayan lah untuk bisa kita ikutin. Tapi menurut Kakak yang paling efektif itu apa? COVID-19 ini sebenarnya bukan bakteri, penyebabnya bukan karena bakteri atau parasit. Penyebabnya adalah viral. Viral itu virus. Sedangkan virus itu sebenarnya self-limiting disease. Artinya dalam 14 hari virus itu bisa kita bunuh sendiri di dalam tubuh kita melalui imun kita. Gitu. Jadi pengobat sebenarnya COVID ini hampir sama dengan flu. Kalau kamu tahu orang sering batuk pilek, kemudian sering bersin, sering sakit tenggorokan, gejala-gejalanya tuh sama karena memang COVID-19 ini sebenarnya viral disease ya gitu. Dan obatnya sebenarnya obatnya tuh hanya imun kita saja gitu. Kalau memang imun kita bagus, maka COVID itu kita bisa tanganin sembuh. Makanya banyak orang penderita COVID tidak ada gejala gitu. Sama kayak orang flu aja gitu. Tapi kalau memang imun kita jelek, pasti kita bisa lebih berat gitu loh. Makanya penanganannya sebenarnya apa? Ya menjaga supaya imun kita itu bagus terus. Berarti paling penting Itu aja. imun tubuh ya, Kak Prisil ya. Betul. Kalau standar keamanan di rumah sakit tuh seperti apa sih, Kak? Kan apa sudah memenuhi sebagai dokter kan pasti ada kekhawatiran kalau misalnya APD yang digunakan kosong atau misalnya kekurangan atau seperti apa gitu, Kak. Oke. Sebenarnya di setiap rumah sakit sekarang sudah disediakan tenda. Tenda khusus untuk pasien-pasien yang punya keluhannya demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, apalagi sesak napas. Jadi di awal kalau kita masuk ke rumah sakit, mesti kita dicek suhunya. Kalau suhunya melebihi 37,8 derajat Celcius, maka pasien itu kita arahkan ke tenda. Di sana tenda akan difilter, kita cek, kita periksa darahnya, kita foto ronsen untuk awalnya. Nah, kalau hasilnya tidak ke arah COVID, kita suruh mereka untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau ada penderita dengan mereka, sebelum mereka diisolasi di rumah sakit, itu. Apakah nanti dilakukan rapid, apakah langsung dilakukan swab, apa dilakukan PCR atau dilakukan CT scan, itu ada tahap-tahapnya. Nah, setelah itu memang benar pada saat kita menerima pasien itu, kita tenaga medis, dokter sudah memakai APD yang lengkap. APD itu ada 3 level, ada level 1, ada level 2, ada level 3. Level 3 itu digunakan itu APD alat pelindung diri 3 lapis, Dek. Jadi kita benar-benar yang kontak dengan positif pasien COVID maupun yang pasien diisolasi dengan COVID. Level 2 itu kita gunakan untuk pasien yang tidak COVID. Kita memakai tenaga medis level 2. Itu hanya 2 lapis saja. Nah, sedangkan yang level 1 itu digunakan oleh misalnya satpam, oleh
front office yang di depan, dia hanya memakai satu pelindung saja. Kalau misalnya masalah APD yang kurang, nah ya itulah makanya APD itu kan mahal. Makanya kita memaksimalkan APD yang ada, dan kalau bisa kita memakai APD yang bisa dicuci sendiri di rumah sakit gitu. Kalau memang tidak memungkinkan sama sekali, ya kita sterilkan di rumah sakit sendiri. Yang penting kita tenaga medis harus benar-benar memakai APD yang sesuai gitu. Oh, berarti udah cukup untuk penanganannya sendiri. Berarti dokter pun sekarang pun udah nggak terlalu takut untuk kekosongan APD juga ya Kak ya. Nah, Kak Prisil sendiri ada pesan-pesan yang maksudnya Kak Prisil sendiri dalam menghadapi pasien yang ada, itu ada cerita menarik nggak sih Kak selama Kakak merawat pasien itu? Sebenarnya sih nggak ada yang menarik. Kalau kakak bilang lebih apa ya? Lebih ke arah takut aja sih. Kalau menarik sih, semua kita di sana gimana ya? Kita sama aja kayak hidup dan mati aja ya. Kontak sama mereka langsung. Tapi mau nggak mau kan kita harus semangat. Mau nggak mau kita harus bisa menguatkan kita sendiri gitu supaya imun kita juga nggak drop, nggak sakit gitu. Jadi kalau dibilang menarik ya gimana, yang lebih apalagi kayak perawat kakak pernah bulan Maret kemarin sudah positif 2, mereka harus diisolasi. Jadi kita lebih nangis bareng aja gitu ngelihat salah satu teman kita atau perawat kita positif, kita kan jadi sedih. Hari-hari kita kerja sama mereka, berjuang sama-sama gitu. Jadi menurut kakak sih nggak ada yang menarik, lebih ke takut, lebih ke apa ya, lebih ke ya kita saling nguatin aja di sana di rumah sakit gitu. Misalnya gini sih Kak, menarik itu misalnya pasien itu nggak punya uang, tapi dia positif. Jadi kayak gitu kan pihak membujuk dia untuk mengisolasi diri. Jadi kan maksudnya kayak kita pihak rumah sakit pun juga nggak kalau misalnya ngelihat pasien yang nggak punya uang atau misalnya pasien juga kayak gitu sih. Berarti ada ya pasien-pasien yang seperti itu Kak? Enggak, gini deh, semua pasien yang dicurigai atau bahkan yang sudah positif COVID, itu kita tidak kenakan biaya sama sekali. Karena itu sudah di-cover oleh pemerintah pusat. Gitu. Jadi yang membayar adalah pemerintah. Jadi kita tidak akan pernah melepaskan pasien apalagi yang sudah positif keluar, kecuali pasien itu sendiri yang tidak mau seringnya begitu. Makanya kalau kalian dengar pasien itu kabur dari rumah sakit, karena dari diri mereka sendiri nggak mau diisolasi gitu. Tapi kalau ada hambatan tidak punya uang, sampai tidak bisa dirawat, itu enggak. Tetap harus kita terima mereka. Karena nanti akan dibayar oleh pemerintah. Iya sih, benar sih Kak. Untuk kegiatan Kak Priscil sendiri berarti sekarang tuh tiap hari Kakak datang ke rumah sakit untuk periksa pasien-pasien gitu Kak? Iya, betul. Awalnya kakak juga periksa pasien yang non-COVID, tetapi karena COVID ini sudah makin banyak, maka rumah sakit memutuskan untuk tidak menerima dulu pasien-pasien yang kira-kira bukan ke arah COVID, gitu. Jadi memang fokusnya sekarang lagi periksa pasien-pasien yang curiga COVID gitu. Kecuali ada pasien datang ke UGD dengan patah tulang, kan kita nggak mungkin nolak kan, gitu. Nah itu tetap kita kerjakan gitu.
Mungkin untuk sampai sini aja ya Kak ya. Oke, Oke, terima kasih Kak. sama-sama Alda, sukses terlalu ya. Iya Kak, Kakak juga selalu jaga Oke, kesehatan ya Kak di rumah ya, sakit. ya, ya, ya. Minta doanya ya. Iya Kak, sehat selalu Kak. Ya, yuk, bye. Bye.